Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dan yang ingin membacakan adalah Devina. Saya persilakan Devina untuk membacakan materi dari kelompok kita. Saya Devina dari kelompok 2 tentang konsep periotif dan intraoperasi yang beranggotaan saya, Dwi Isnaini, Nur Septiana, dan Erwinda. Yang pertama, konsep dan definisi perioperatif. Keperawatan perioperatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan fungsi keperawatan yang berkaitan dengan pengalaman pembedahan pasien. Kata perioperatif adalah suatu istilah gabungan yang mencakup 3 fase pengalaman pembedahan, yaitu praoperatif, intraoperatif, dan pascaoperatif, menurut Branner dan Sudar 2010. Keperawatan perioperatif dilakukan berdasarkan proses keperawatan, sehingga perawat perlu menetapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan individu selama periode perioperatif, yaitu meliputi pre, intra, dan post-operatif. Menurut Mutakin dan Sari 2009, perioperatif merupakan tahapan dalam proses pembedahan yang dimulai dari prabedah atau preoperatif, bedah atau intraoperatif, dan pasca bedah yaitu postooperatif, menurut Alimul H. 2009. Yang pertama, definisi intraoperatif. Jadi keperawatan intraoperasi merupakan bagian dari tahapan preoperatif. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh perawat di ruang operasi. Yang selanjutnya yaitu peran perawat pada fase intraoperatif. Yang pertama itu memelihara keselamatan yang meliputi atur posisi pasien, pemajanan area pembedahan, mempertahankan posisi sepanjang prosedur operasi, memasang alat grounding ke pasien, memberikan dukungan fisik, dan memastikan bahwa jumlah spons, jarum, dan instrumennya tepat. Yang peran yang kedua yaitu pemantauan fisiologis, yaitu yang pertama memperhitungkan efek dari hilangnya atau masuknya cairan secara berlebihan pada pasien. Yang kedua, membedakan data kardiopulmonal yang normal dengan yang abnormal. Yang ketiga, melaporkan
perubahan-perubahan pada nadi, pernafasan, suhu tubuh, dan tekanan darah pasien. Peran yang ketiga yaitu dukungan psikologis, yaitu sebelum induksi dan jika pasien sadar, yaitu dengan memberikan dukungan emosional pada pasien, berdiri dekat dan menyentuh pasien selama prosedur dan induksi, terus mengkaji status emosional pasien, yang selanjutnya mengkomunikasikan status emosional pasien ke anggota tim perawat kesehatan lain yang sesuai. Peran yang selanjutnya yaitu penata laksanaan keperawatan yang meliputi memberikan keselamatan untuk pasien, mempertahankan lingkungan aseptik dan terkontrol, yang selanjutnya secara efektif mengelola sumber daya manusia. Materi yang selanjutnya prinsip-prinsip operatif. Jadi prinsip kesehatan dan baju operasi. Meliputi kesehatan yang baik sangat penting untuk setiap orang dalam ruang operasi. Yang kedua, hanya baju ruang operasi yang bersih dan dibenarkan oleh institusi yang diperbolehkan. Masker yang dipakai sepanjang waktu di ruang operasi yang meminimalkan kontaminasi melalui udara. Setelah itu, tutup kepala secara menyeluruh, menutup rambut dari kepala dan garis leher, termasuk cambang. Setelah itu, sepatu sebaiknya nyaman dan menyangga. Yang selanjutnya, bahaya kesehatan dikontrol dengan pemantauan internal dari ruang operasi meliputi analisis sampel dari sapuan terhadap agen infeksius dan toksik. Prinsip yang kedua yaitu prinsip aseptis operatif, perioperatif, yaitu meliputi pencegahan komplikasi pasien termasuk melindungi pasien dari operasi, lalu ruang operasi terletak di bagian rumah sakit yang bebas dari bahaya seperti partikel, debu, polutan lain yang mengkontaminasi, radiasi, dan kebisingan. Setelah itu bahaya listrik, alat konduktivitas, pintu keluar darurat yang bebas hambatan, dan gudang peralatan dan gas-gas anestesia diperiksa secara periodik. Prinsip yang ketiga yaitu dengan protokol, yaitu intraoperatif, hanya personel yang telah melakukan scrub dan memakai pakaian operasi yang boleh menyentuh benda-benda steril. Peraturan dasar aseptik bedah. Yang pertama yaitu secara umum, yaitu permukaan dan benda atau benda steril dapat bersentuhan dengan permukaan atau benda lain yang steril dan tetap steril. Yang kedua, jika terdapat keraguan tentang sterilitas pada perlengkapan atau area, maka dianggap tidak steril. Yang ketiga, apapun yang steril untuk satu pasien hanya dapat digunakan untuk pasien itu saja atau pasien ini saja. Peraturan yang kedua yaitu peraturan secara personal, meliputi personal yang scrub tetap dalam area prosedur bedah. Yang kedua, hanya sebagai kecil dari tubuh individu, scrub dianggap steril dari bagian depan pinggang sampai daerah bahu dengan lengan bawah dan sarung tangan. Yang ketiga, yaitu suatu pelindung khusus yang menutupi gaun yang dipakai yang memperluas area steril. Selanjutnya, perawat instrumentasi dan semua personel yang tidak scrub tetap berada pada jarak aman untuk menghindari kontaminasi di area steril. Untuk yang ketiga yaitu penutup atau draping. Meliputi selama menutup meja atau pasien, penutup steril dipegang dengan baik di atas permukaan yang akan ditutup dan diposisikan dari depan ke belakang. Setelah itu, hanya bagian atas dari pasien atau meja yang ditutupi dianggap steril. Lalu penutup steril tetap dijaga dalam posisinya dengan menggunakan penjepit agar tidak berubah selama prosedur bedah. Yang selanjutnya,
Probekan akan memberi akses ke permukaan yang tidak steril di bawahnya. Penutupnya harus diganti. Untuk yang selanjutnya yaitu pelayanan peralatan steril. Meliputi rak peralatan dibungkus atau dikemas sedemikian rupa sehingga mudah untuk dibuka. Yang kedua, peralatan steril termasuk larutan disorongkan ke bidang steril sehingga kesterilan benda atau cairan tetap terjaga. Yang selanjutnya, tepian pembungkus yang membungkus peralatan steril atau bagian bibir botol terluar yang mengandung larutan tidak dianggap steril. Setelah itu, lengan tidak steril, perawatan instrumentasi tidak boleh menjulur di atas area steril. Untuk yang selanjutnya yaitu ada larutan. Larutan steril dituangkan dari tempat yang cukup tinggi untuk mencegah bersentuhan yang tidak disengaja pada basin atau mangkuk wadah steril, tetapi tidak terlalu tinggi sehingga menyebabkan cipratan. Setelah itu, posisi pasien di meja operasi dan perawat kamar bedah. Posisi yang pertama yaitu posisi pasien di meja operasi bergantung pada prosedur operasi yang akan dilakukan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama, pasien harus dalam posisi senyaman mungkin, apakah ia tertidur atau sadar. Yang kedua yaitu area operatif harus terpajan secara adekuat. Yang ketiga, pasokan vaskuler tidak boleh terbendung akibat posisi yang salah. Yang keempat, pernafasan pasien harus bebas dari gangguan tekanan lengan pada dada atau kontriksi pada leher dan dada yang disebabkan oleh gaun. Yang kelima, saraf harus dilindungi dari tekanan yang tidak perlu. Yang keenam, tindak kewaspadaan untuk keselamatan pasien harus diobservasi, terutama pada pasien yang kurus atau lansia, atau juga yang obesitas. Yang ketujuh, pasien membutuhkan restrain tidak keras sebelum induksi untuk berjaga-jaga bila pasien melawan. Yang kedua yaitu perawatan kamar bedah. Kamar operasi adalah lingkungan khusus yang dibuat dengan satu tujuan utama yaitu keselamatan pasien. Perawat yang bekerja di kamar operasi bertindak sebagai advokator dari pasien yang tidak dapat mengadvokasi diri mereka sendiri sebagai akibat dari pemberian anestesi. Pasien selama proses pembedahan adalah menjadi tanggung jawab tim bedah. Jika minimal terjadi dari dokter atau operator, tim anestesi, perawat scrub, dan perawat sirkulasi. Faktor yang mempengaruhi peran perawat kamar bedah. Pada praktiknya, peran perawat perioperatif dipengaruhi berbagai faktor yaitu sebagai berikut. Menurut Muhtafin dan Sari, Asuhan Keperawatan Perioperatif Konsep Proses dan Aplikasi 2009, yaitu meliputi lamanya pengalaman, yang kedua kekuatan dan ketahanan fisik, yang ketiga keterampilan, yang keempat sikap profesional, yang kelima pengertian. Baik, yang selanjutnya yaitu asuhan keperawatannya. Yang pertama, pengkajian mental bila pasien diberi anestesi lokal dan pasien masih sadar. Yang kedua, pengkajian fisik, tanda-tanda vital. Yang ketiga, transfusi dan infus, monitor phlebot sudah habis atau belum. Setelah itu pengeluaran urinnya. Setelah itu diagnosa intraoperatif itu bisa jadi hipovolemi berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Intervensinya setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan hipovolemi tidak terjadi dengan kriteria hasil. Tekanan darah membaik, nadi membaik, intake cairan juga membaik.
Observasinya, periksa tanda dan gejala hipovolemia, yaitu frekuensi nadinya, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, turgor kulit menurun, dan kelemasannya. Setelah itu monitor intake dan output cairan. Setelah itu terapeutiknya, hitung kebutuhan cairan, lalu berikan posisi modifikasi yang Trendelenburg. Setelah itu edukasinya yaitu anjurkan menghindari perubahan posisi mendadak. Kolaborasinya yaitu dengan mengkolaborasi pemberian cairan intravena RL atau NaCl. Setelah itu kolaborasi pemberian cairan intravena koloid atau gelafusin. Setelah itu kolaborasi pemberian produk darah. Ya, terima kasih atas Mbak Devina telah membacakan presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya dari kelompok 1 dan 3? Saya persilakan. Saya Korika Wulandari ingin bertanya, bagaimana cara membedakan data kardiopulmonal yang normal dengan yang abnormal? Terima kasih. Terima kasih Mbak Korika. Apakah ada yang lain pertanyaannya? Saya Intan dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa kekuatan dan ketahanan fisik dapat mempengaruhi peran perawat di kamar bedah? Terima kasih. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaannya, nanti kelompok menjawab pertanyaan dari Mbak Korika dan Mbak Intan. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Korika. Baik, saya Devina akan menjawab pertanyaan dari Mbak Korika. Jadi cara membedakan data kardiopulmonal yang normal dan tidak normal. Jadi kalau yang normal itu dalam data kardiopulmonal itu ada gelombangnya. Jadi ada gelombang P, setelah itu QRS, T, dan intervalnya PR ya. Jadi kalau yang normal itu terdapat itu Mbak. Kalau misalnya gelombang P itu tuh menggambarkan dengan benjolan kecil, menunjukkan depolarisasi atrium, di mana kedua bagian atrium jantung itu berkontraksi. Nah, setelah itu yang QRS itu yang berbentuk serupa dengan V, terbalik. Nah, itu menunjukkan depolarisasi saat ventrikel jantung berkontraksi. Sedangkan yang T itu menunjukkan repolarisasi ventrikel, di mana ventrikel sedang dalam keadaan istirahat. Jadi kalau semisal yang tidak normal atau abnormal itu mungkin bisa jadi gelombangnya itu kurang, atau bisa jadi itu tidak ada QRS-nya, nggak ada, atau kalau enggak ya mungkin lurus doang kayak gitu. Gimana Mbak Korika, apa sudah paham? Baik, sudah paham. Terima kasih. Saya Erwinda ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Intan. Mengapa kekuatan dan ketahanan fisik dapat mempengaruhi peran perawat di kamar bedah? Karena beberapa jenis operasi seperti bedah saraf, torak, dan kardiovaskuler memerlukan waktu operasi yang panjang. Pada kondisi tersebut, perawat harus berdiri dalam waktu lama dan dibutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi. Oleh karena itu, agar dapat mengikuti jalannya operasi secara optimal, maka dibutuhkan kekuatan dan ketahanan fisik yang baik. Begitu Mbak Intan, apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Ya, sudah semua dari pertanyaan Mbak Korika dan Mbak Intan. Saya akan mengakhiri presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.